Assalamualaikum semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Ini baru saja teman-teman saya melihat Pak Erick Thohir ya menjamu para pelatih timnas Indonesia. Ada Patrick, ada Pastur, ada Denny Lansat, ada Giral ya. Ini makan makanan Indonesia, martabak ya. Seru ya. Jadi benar-benar PSSI ya atau Erick Thohir ini menjamu pelatih Indonesia dengan semuanya dibikin nyaman, luar biasa kan? Sintayong sama saja, semua keinginan Sintayong dituruti ya, nyaman sekali ya pokoknya. Makanan-makanan apapun dituruti, ya keinginan apapun dituruti, mau rekrut pelatih, asisten pelatih siapapun dituruti, mau charter pesawat juga dituruti ya, semua dituruti sama Erick Thohir. Hari ini pelatih yang baru juga sama, semua dituruti ya, dimanjakan teman-teman supaya hasilnya nanti juga bagus ya. Nah ini yang saya tampilkan di sini adalah di saat Erick Thohir menjamu pelatih timnas Indonesia ya dan kawan-kawan makan martabak. Ada keju, ada coklat, semua suka ya teman-teman. Jadi extra time kata Denny Lansat tuh tadi ya. Ini adalah extra time katanya. Jadi itulah teman-teman intermezzo ya tentang pelatih timnas Indonesia. Banyak sekali tadi saya sudah bahas mengenai nggak tanya ada sejarah perwasitan Indonesia yang didatangkan dari Jepang untuk memperbaiki sistem perwasitan di Indonesia. Ternyata dia menyaksikan Patrick Kluivert, Giral dan Pastur ya, Denny Lansat dulu waktu main di Jepang di usia 16 tahun teman-teman ya. Jadi pelatih wasit Indonesia dari Jepang ini udah senior teman-teman ya. Bahkan waktu Kluivert main 19 tahun dia udah ada di sana waktu itu teman-teman ya. Ya, jadi benar-benar Erick Thohir itu super sibuk ya. Selain mengelola BUMN ya, juga memikirkan prestasi timnas Indonesia supaya Liga 1-nya bagus, nggak ada match fixing, nggak ada permainan curang di lapangan. Dan juga sudah pakai VAR hari ini Liga Indonesia ya, timnas Indonesia. Jadi semuanya udah dibikin maju sama Erick Thohir ya. Bahkan stadion-stadion ada berapa puluh stadion itu ya sudah dibenerin oleh negara ya. Pokoknya banyak kemajuan lah tentang sepak bola Indonesia. Masalahnya hari ini nggak ujuk-ujuk begitu ya teman-teman. Ini akan meti hasilnya nanti beberapa tahun ke depan. Tapi dalam waktu dekat ini ya kita memiliki peluang ya teman-teman. Kita memiliki peluang untuk masuk di Piala Dunia. Kenapa? Karena di round 3 ini nilai Indonesia dengan yang lain sama. Selisihnya cuma 1 hanya sama Australia yang kedua. Berarti ini benar-benar masih ada peluang Indonesia untuk maju. Makanya digaspol oleh Erick Thohir. Gimana kalau kira-kira bisa lanjut maksimalnya bisa jadi runner up dan langsung masuk Piala Dunia atau masuk ke putaran keempat. Ya, ini yang masih digaspol oleh Erick Thohir dengan menambahkan pemain-pemain yang kira-kira bisa memperkuat timnas Indonesia. Bayangin aja teman-teman. Itu namanya pikiran yang sangat strategik ya. Jadi pengalaman tuh nggak bohong ya. Pengalaman tuh penting sekali. Bayangin aja. Kita belum pernah lihat ya ketum PSSI selevel Erick Thohir hari ini. Bayangin aja. Ya. Teman-teman di Eropa ya, bahkan di dunia ini dia banyak sekali. Baru Erick Thohir kan dulu ya, yang dulu-dulu itu kalau dengar kalimat FIFA aja udah pada takut ya. FIFA mau marah dikit aja udah takut tuh dulu ya. Ya, yang dulu-dulu ya kita kan terlalu memperhatikan ya, nggak pernah lewat lah urusan PSSI. Banyak masalah, begitu ada masalah. Sekarang bayangin aja ya, presiden FIFA-nya aja teman sendiri. Iya kan? Lobby sama KNVB udah makan bareng
Bahkan dalam waktu dekat ini kalau nggak salah akan ada pertandingan persahabatan Indonesia melawan Belanda. Coba. Jadi persahabatannya benar-benar terbangun karena itu tadi kemampuan lobby, kemampuan keuangan, ya, kemampuan pengalaman, ya itu digabungkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Enggak ujuk-ujuk teman-teman ya. Kalau nggak mengerti tentang bola ya nggak akan seperti ini juga. Walaupun punya uang tapi nggak ngerti bola juga akan susah teman-teman, nggak ngeblend ya, nggak blending gitu. Nah Erick Thohir tahu pengalaman bola, punya uang, punya relasi, itu udah memang yang dibutuhkan di dunia hari ini yaitu punya relasi, punya uang, punya passion ya, kemampuan, punya kemampuan bisnis, ya udah jadilah itu barang ya enggak. Jadi dunia ini sebenarnya cuma itu, berkecimpung di situ aja teman-teman ya. Punya link ya, punya kemampuan uang, punya kemampuan bisnis, ya, punya kemampuan mengelola, ya udah, insya Allah jadi. Nah makanya kita harus optimis ya teman-teman dengan timnas Indonesia. Walaupun nggak langsung gitu bagus, sempurna, enggak, kita berproses nih. Nah justru proses ini yang akan membuat timnas Indonesia ini nanti menjadi stabil ya. Nah, karena dari muda ini udah dipersiapkan loh ya. Kita lihat ya, yang muda yang U17 sudah dipersiapkan, termasuk pemain keturunan juga. Ya, ada beberapa. Terus yang U20 juga sudah dipersiapkan, ya kan? U2 juga sudah dipersiapkan, coba. Berarti nanti akan mengerucut nih timnas Indonesia ya. Berapa tahun ke depan, kuat sekali loh. Timnas Indonesia beberapa tahun ke depan kuat sekali teman-teman. Jadi yang nanti ini sekarang masih U20 gitu ya, kan 3 tahun 4 tahun udah masuk ke senior ya. Bayangin aja nanti di seleksi alam yang bagus-bagus akan kumpul di timnas tuh. Bayang nggak Indonesia nanti akan terus 100 pecah, mendekati 50 ya. Mendekati 50 besar FIFA, bayangin aja 50 besar dunia. Dan itu nggak mustahil teman-teman. Kenapa nggak mustahil? Ya saya bilang berkali-kali, Indonesia itu KW-nya Belanda hari ini ya. Ke depan tuh akan menjadi KW-nya Belanda. Belanda kan 7 besar ya. Kita bulatkan saja 10 besar dunia nih. Indonesia 2 level di bawah Belanda aja kan, 30 besar. Atau 5 level ya, 5 kalinya Belanda aja lah kehebatannya, udah 50 besar. Ya analisa gampang ya teman-teman, analisa gampang. Kenapa? Ya karena memang sekarang pelatihnya Belanda, pemainnya Belanda, ya selected loh ini pemainnya, nggak asal-asal juga, selected ini. Ya generasi dari muda udah dipersiapkan sekarang Erick Thohir tuh. Jadi sedetil itu. Hebat kan? Hebat teman-teman. Jadi nanti gapnya nggak ada tuh, karena beruntun ya dari generasi dari bawah U17, 19, 23 senior nih nanti ini. Indonesia nanti akan kumpul pemain-pemain hebat beberapa tahun ke depan. Jadi yang sekarang ada di senior yang nanti beberapa tahun ke depan sudah mulai turun prestasinya akan digantikan oleh yang muda-muda ini yang nanti akan terseleksi alam sendiri dia. Yang bagus dia akan bertahan sampai ke senior. Yang nggak bagus akan tergeser tuh teman-teman. Jadi seleksi alam itu akan menentukan segimana nanti. Ya minimal kita udah punya gambaran ya timnas Indonesia beberapa tahun ke depan akan semakin kuat. Karena banyak sekali pemain muda hari ini, ya, pemain keturunan, pemain hebat, berbakat dan muda. Ya, jadi beberapa tahun ke depan timnas Indonesia akan menjadi hebat dan kuat teman-teman ya. Analisa timnas seperti itu hari ini. Mudah-mudahan kita akan melihat Indonesia masuk Piala Dunia ya. Kita harus optimis juga teman-teman sebagai pecinta timnas ya. Masuk Piala Dunia, wah heboh. Heboh, supporter Indonesia di Amerika banyak juga tuh. Kalau Indonesia ada sesuatu yang masuk Amerika gitu ya. Wah, orang Indonesia di Amerika juga hebohnya luar biasa teman-teman. Oke, itu aja teman-teman reaksi atau komentar atau apa opini hari ini tentang makannya Erick Thohir bersama tim pelatih tentang martabak keju, martabak coklat ya. Ini saya rasa salah satu servis yang nggak akan terlupakan ya.
Biasanya tuh orang Belanda ya teman-teman, ada beberapa yang banyak juga sih menghindari yang manis-manis ya, yang manis-manis. Tapi kali ini dikasih yang manis-manis, martabak coklat, martabak keju itu kan manis-manis banget tuh. Nah, oke itu aja teman-teman, update terus berita-berita yang lain di Buat Makan TV. Sampai jumpa.